Kalau salah dikit ya nanti pasti dimarahin ya kayak gitu. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini di video ini aku akan bahas tentang bagaimana pengalaman aku menjadi seorang ketua Paskibra di salah satu daerah di Semarang, yaitu di Ambarawa, yaitu di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Nah, gimana sih caranya aku mengelola dan apa aja sih pengalaman aku nanti di next video. Jadi ini lanjutannya dari video yang sebelumnya tadi, yang pembukaan opening. Nah, di sini aku akan menceritakan gimana sih pengalaman aku menjadi seorang mantan ketua Paskibraka di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Nah, ini tuh SMA-nya ada di Ambarawa, yaitu Ambarawa itu ada di Semarang. Jadi kalau kalian ke Semarang, sepertinya mampir ke Ambarawa. Nah, tentunya aku itu menjadi ketua di angkatan 21 sampai 22. Jadi di 2021 sampai 2022. Itu di aku pas waktu kelas berapa ya, kelas 11 12, dan aku mau sedikit cerita gimana aku bisa terpilih menjadi seorang paskibraka ketua gitu ya. Dulu aku kecil itu ikut polcil atau polisi kecil, terus SMP aku juga ikut PBB di sekolah kayak gitu, tapi aku nggak lanjut karena ada suatu hal yang bikin aku nggak bisa lanjut. Terus di SMA ini aku ikut sebuah organisasi gitu buat paskibraka untuk dijalankan ke kabupaten, tapi di saat itu kan masih COVID, jadi aku hanya maju sampai di kecamatan aja. Nah, di situ aku tuh menjadi seorang pembawa baki. Jadi tahu kalian dulu kalau paskibraka itu kan pasti ada pembawa baki sama yang nggak bawa baki atau yang menerima bakinya yang kayak gitu kan. Nah, di situ tuh aku posisinya yang dapat baki. Jadi aku bawa baki kayak gitu dan kayak wah keren banget aku bawa baki gitu kan. Nah, di situ dilirik tuh sama SMA aku. Nah, di situ aku ikut organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di SMA, yaitu ekstra paskibraka. Nah, mulai dari situ aku mulai seleksi, mulai rajin berangkat, mulai dilatih sama pelatihnya, sama kakak kelasnya kayak gitu. Nah, itu awal mula aku menjadi ketua paskibra. Dan dulu tuh ada tiga kandidat yang dimana aku menjadi salah satunya. Kebetulan di situ tuh kandidatnya cewek semua, karena emang yang cowok pada waktu itu tuh kurang untuk menjadi calon, karena seorang pemimpin kan harus dilihat dari karakternya, sikap tanggung jawabnya, dan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya kayak gitu. Nah, aku akan menjawab kepemimpinan ini dengan pengalaman aku, berdasarkan pengalaman aku. Nah, ini aku udah tulis di sini, jadi nanti aku akan tersusun gitu ceritanya. Nah, tentunya menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki sebuah visi dan misi. Dan pada saat itu, visiku adalah memimpin dengan integritas dan semangat kebangsaan untuk menciptakan generasi pemimpin yang tangguh. Dan aku tuh ingin menanamkan kepada setiap anggota bahwa jiwa kekeluargaan dan kerohanian itu harus selalu dibina dan ditanamkan kepada diri sendiri. Jadi aku berusaha untuk menanamkan visi tersebut ke dalam anggota yang aku pimpin. Nah, misinya seperti apa? Nah, misi aku tuh yang pertama, mengembangkan disiplin dan sebuah kejujuran di antara anggota paskibraka. Yang kedua, memotivasi anggota untuk mencapai prestasi tinggi dalam latihan dan pelaksanaan upacara bendera. Jadi biar kayak mereka tuh semangat melakukan upacara tersebut gitu. Yang ketiga, ada menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan kebangsaan melalui kegiatan pengembangan diri, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Jadi kayak di paskibra itu juga bukan cuma PBB aja, tapi kita juga dilatih dengan mengembangkan diri, melatih kerjasama, dan saling menghargai antar sesama manusia, seperti itu. Yang keempat adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota selama pelaksanaan tugas. Apalagi biasanya paskibra itu paskibra itu dilakukan di bawah terik matahari yang masya Allah subhanallah sangat panas ya Bu. Dulu aku tuh yang sampai mukanya belang, tangannya hitam, menghitam, tapi gosong, kena sunburn dan lainnya. Jadi kita harus selalu jaga kesehatan para anggotanya. Dan yang kelima adalah aku ingin menanamkan jiwa kekeluargaan di dalam setiap anggota kayak gitu. Nah, gimana sih prosesnya untuk menjadi pemimpin yang seperti itu, kayak ingin mewujudkan visi-misi yang telah aku bangun. Nah, yang pertama itu dengan menjadi contoh yang efektif. Kan aku ingin menanamkan jiwa kekeluargaan, kejujuran, amanah, kedisiplinan, tertib, dan lain-lain. Nah, sebelum aku menyuruh mereka untuk melakukan hal tersebut, aku juga harus bisa melakukan atau melaksanakan hal tersebut. Jadi aku bisa menjadi contoh yang baik dan tidak hanya visi misi aja, tapi aku juga sebagai pemimpin itu bisa melakukan hal tersebut gitu. Kita lanjut ke perencanaan dan organisasi. Dan itu tuh gimana aku tuh menyusun konsep organisasi itu untuk selalu tetap kondusif dan efektif dalam pekerjaannya. Nah, itu tuh dengan mengatur jadwal, terus peran dan anggotanya itu bisa memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi kita tuh menyusun jadwal, jadi jadwalnya itu dibangun. Kalau dulu tuh aku di setiap hari Selasa kita latihan terus. Entah itu ada latihan paskibra atau latihan mental atau latihan kesehatan. Kan paskibra bukan hanya tentang baris-baris gitu kan, kita mengulik tentang hal tersebut. Jadi kita atur biar paskibra aku itu tetap jalan dengan baik gitu lah. Terus kita next dengan koordinasi tim. Nah, gimana sih aku caranya mengkoordinasikan timku agar selalu bisa terkoordinasi, yaitu dengan menjalankan hubungan atau interaksi yang baik. Aku menanamkan kekeluargaan itu supaya kalau teman-teman berangkat latihan itu tidak terpaksa, tapi karena aku have fun, aku mau belajar paskibraka karena niatnya, bukan kayak
paksa nih, atau disuruh cutting nih, atau disuruh guru atau lainnya, tapi dari hati gitu, biar ikhlas. Nah, kita juga ada pengembangan dan pembinaan. Nah, memberikan bimbingan dan arahan kepada setiap anggota. Jadi dijelaskan kita konsepnya seperti apa, kita tujuannya seperti apa, biar sama-sama tahu antara anggota dan pemimpin itu seperti apa. Kita ke evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya kita lakukan setiap kita selesai melakukan latihan. Misalkan kita latihan hari itu, kita melakukan latihan baris berbaris. Nah, ketika latihan tersebut ternyata kita melakukan banyak kesalahan, nanti akan di-review, kita obrolkan bersama dan bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut. Ketika kita tidak dapat mengatasi hal tersebut, kita bisa meminta pembina untuk menjadi seorang pengarah gitu. Terus kita next, cara mencapai visi misinya itu gimana sih Rosida gitu kan. Nah, cara Rosida untuk mengatur atau mengatasi hal tersebut itu dengan komunikasi dan melakukan komunikasi yang sesuai dan melakukan komunikasi yang dua arah. Jadi aku tuh menerima masukan dan kritikan dari setiap anggota. Nah, biasanya komunikasi ini dibangun ketika kita sudah menjalin hubungan yang oke. Misalkan aku tuh nggak jutek, aku ramah terhadap anggota aku nggak cuek, aku tuh welcome, aku aware ke mereka gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah jalinan komunikasi yang baik, sehingga apa yang aku sampaikan dan apa yang mereka terima itu sesuai dengan yang aku maksud, seperti itu teman-teman. Itu dulu caranya aku kayak gitu. Terus makanya aku sering akrab sama teman-teman kayak gitu. Terus ada lagi caranya tuh dengan memberikan contoh. Jadi contoh, misalkan aku kan seorang paskibra, pasti aku harus bisa dong gimana caranya baris berbaris, terus gimana caranya aku bertanggung jawab, disiplin dan tertib. Itu aku harus bisa mencontohkan, karena anggota itu melihat dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bisa mencontohkan, otomatis anggotanya insya Allah akan bisa mencapai hal tersebut. Terus yang ketiga dengan pembangunan kepemimpinan. Itu gimana sih? Apa sih Ros maksudnya gitu kan? Nah, di sini Rosida itu memiliki tanggung jawab, gimana aku itu membawa anggota aku untuk terus maju. Aku tuh sebagai pemimpin mereka gitu loh. Jadi aku juga harus mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Biasanya aku tuh dulu dapat dari para cutting, kan alumni kalau di Paskibra itu tuh suka ikut campur tangan dalam hal tersebut. Jadi aku ikut serta kayak gitu. Terus cara menghadapi masalah internal, contohnya itu ada komunikasi yang buruk, tidak seimbangan tugas, dan tidak harmonis. Nah, gimana sih cara aku mengatasi hal tersebut? Ya itu, aku dengan membangun komunikasi yang baik, tidak cuek, aku aware terhadap mereka, aku menerima komunikasi mereka, kritik dan saran mereka, aku juga terima dengan legowo gitu. Terus ketidakseimbangan tugas. Nah, gimana sih caranya biar tugas itu sama rata? Misalnya ini aku ada wakil atau tim aku tersendiri untuk bisa saling membagi tugas untuk tugas mereka, di mana anggota Paskibra aku dulu itu ada 76 orang. Bayangkan 76 orang, aku bisa membayangkan dan membangun seperti apa kayak gitu. Ini durasinya udah hampir 11 menit, jadi aku percepat dikit ya, Bu. Terus habis itu secara eksternalnya itu contohnya tidak mendapatkan dukungan dari sekolah, dikecam guru, keterbatasan sumber daya anggotanya, terus kita tuh dulu mendapat tekanan opini dari publik, terus tantangan cuaca. Nah, gimana sih Ros cara menghadapi situasi tersebut? Biasanya kalau ketika aku tidak mendapatkan dukungan dari sekolah, aku berusaha, aku menunjukkan prestasi-prestasi dari organisasi aku biar bisa dipercaya. Contohnya aku ikut lomba-lomba kayak gitu, menang, itu pasti kita dapat piala, dapat hadiah, dapat reward untuk kita semua. Nah, itu tuh pasti guru akan bisa percaya sama kita, dan kita jangan pernah melanggar aturan sekolah. Itu kuncinya biar bisa dipercaya oleh guru. Walaupun banyak sekali guru yang dulu tuh sangat tidak menyukai Paskibra, karena Paskibra itu dulu di SMA aku dikecam untuk sebagai organisasi yang sok sibuk. Kenapa seperti itu? Karena setiap minggu, setiap bulan tuh ada aktif gitu loh guys, sehingga dapat mengganggu pembelajaran anggotanya. Tapi itu kan kembali lagi ke tanggung jawab kita, bahwa kita mengikuti organisasi tersebut dan dapat seimbang dalam menjalankan tugas sekolah dan tugas organisasi kayak gitu loh. Terus gaya kepemimpinan apa yang Rosida terapkan ketika menjadi ketua Paskibra di SMA Islam Sudirman Ambarawa? Nah, dulu itu Rosida tuh pakai gaya konsultatif atau mendengarkan masukan dari anggota dan melibatkan mereka dalam mengambil keputusan sambil tetap mempertahankan otoritas kepemimpinan. Gimana maksudnya? Jadi dulu tuh aku punya kayak tim inti. Ketika Rosida menjadi pemimpin tuh pasti ada wakilnya, ada sekretaris, ada yang menasihati. Aku menerima masukan mereka, aku menerima apa yang mereka sampaikan kepadaku, lalu nanti aku kayak introspeksi, aku cari jalan tengahnya seperti apa hal yang baik untuk dilakukan demi kesejahteraan organisasi aku, seperti itu biasanya. Dan itu membuat sukses ya, menurut aku sukses di anggota aku, sebab kayak gitu tuh bikin anggotanya merasa dihargai dan merasa diajak, merasa dipedulikan, dibutuhkan di dalam organisasi kayak gitu. Terus lanjut ada situasional atau menyesuaikan gaya, karena dulu tuh Paskibra itu merupakan menurut aku ekstra yang satset gitu loh. Jadi kalau kita terlalu menunggu orang lain untuk mengambil keputusan, itu akan membuat terkendalanya berjalannya proses seperti itu. Nah, di situ kita memiliki daya yang cepat yang satset, makanya dulu sebagai seorang wanita aku harus punya jiwa yang berani untuk melakukan hal atau memikirkan hal yang cepat gitu. Kalau salah dikit, ya nanti pasti dimarahin ya kayak gitu. Udah sih gitu aja jadi seorang pemimpin di Paskibra, dan aku seneng banget karena itu tuh bisa melatih mental aku, bisa melatih jiwa kepemimpinan, itu bisa melatih cara ngomongnya kayak gini juga, cara menghadapi orang lain. Itu sangat bermakna buat aku. Dan
segitu dulu Ibu tentang gimana sih aku menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan aku nggak sendiri nih, juga dulu mantan anggota Paskibra aku. Oh ya Bu, soalnya dia emang random banget, tapi terima kasih di dunia itu dia sudah terakhir dan kenal sama aku. Udah kayak gitu. Terima kasih Ibu. Bye bye. Apa ya, sayang?